Selamat sore menjelang malam, Ibu Guru. Sebelum saya menjelaskan materi mengenai siklus litik dan siklus isogenik, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Kesya Sarlia Deborah Sitanggang, biasa dipanggil Kesya, dan saya berasal dari kelas 10-3. Saya akan menjelaskan apa itu siklus litik dan lisogenik. Siklus litik dan lisogenik adalah dua cara virus bereplikasi di mana siklus litik langsung membajak sel inang, membuatnya memproduksi banyak virus baru, lalu menghancurkan sel tersebut. Sedangkan siklus lisogenik menggabungkan DNA virus ke DNA inang menjadi profag dan tetap tidur tanpa merusak, lalu akan berubah menjadi litik jika ada pemicu seperti stres di lingkungan sekitar kita. Pertama, saya akan menjelaskan siklus litik. Siklus litik adalah siklus yang agresif dan cepat dan akan berakhir dengan kematian sel inang. Langkahnya, yang pertama ada adsorpsi. Pada langkah ini, virus menempel pada reseptor spesifik di sel inang menggunakan serabut ekornya. Yang kedua, injeksi atau penetrasi. Pada langkah ini, DNA atau RNA virus masuk ke dalam sel inang. Yang ketiga, eklipfase. Pada fase ini, materi genetik virus mengambil alih fungsi sel untuk membuat komponen virus baru dan virus dapat melumpuhkan DNA bakteri sel inang. Yang keempat, ada perakitan. Di dalam perakitan ini, komponen-komponen virus baru dirakit. Baru kita masuk ke langkah yang kelima, yaitu terakhir, lisis. Enzim virus melarutkan dinding sel inang lalu melepaskan virus-virus baru yang siap menginfeksi sel lain dan dapat menggunakan enzim lisozim untuk penghancur dinding sel. Itu ialah siklus litik. Lalu kita akan masuk ke dalam siklus lisogenik. Siklus lisogenik adalah siklus yang laten dan butuh waktu lama untuk memprosesnya. Langkahnya, yang pertama ada adsorpsi. Pada langkah ini, virus menempelkan pada reseptor spesifik di sel inang menggunakan serabut ekornya. Lalu yang kedua ada injeksi. Pada langkah ini, DNA atau RNA virus masuk ke dalam sel inang. Lalu kita masuk ke dalam langkah yang ketiga, yaitu integrase. Pada integrase terjadi penggabungan DNA virus dengan DNA bakteri. Lalu kita lanjut ke langkah keempat, yaitu pembelahan. Pada langkah ini, sel bakteri membelah diri dan DNA virus ikut juga membelah dirinya. Lalu yang kelima, pemisahan DNA virus dengan DNA bakteri sebagai inang atau penyisipan DNA bakteriofag pada kromosom bakteri. Yang keenam ada eklipfase. Pada fase ini, virus melumpuhkan DNA bakteri. Baru kita masuk ke langkah ketujuh, yaitu sintesis. Pada langkah ini, mulailah membentuk partikel-partikel baru di dalam sel inang. Sehingga akan masuk ke langkah ke-8, yaitu perakitan. Ada perakitan yang dilakukan sehingga partikelnya menjadi lengkap di dalam sel inang. Baru kita masuk ke langkah yang ke-9, ada lisis. Enzim virus melarutkan dinding sel inang, lalu melepaskan virus-virus baru yang siap menginfeksi sel lain dan menggunakan enzim lisozim untuk penghancur dinding sel pada siklus lisogenik. Sekian penjelasan teori mengenai siklus-siklus